Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lilis. Gimana kabarnya, Pak Iwan? Alhamdulillah baik, Ibu. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Boleh, Pak? Boleh, Bu, silakan. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dan coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, caranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama, Pak. Kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yang pertama yakni presence, hadiran aktif, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi, Pak? Kompetensi yang spesifik yang saya ingin kembangkan yakni mendengar aktif serta memberikan pertanyaan berbobot, Ibu. Yang terakhir, Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coachee bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya, Ibu. Baik, dalam demikian dulu ya Pak, observasinya kali ini. Silahkan Pak Iwan melakukan coaching terhadap coachingnya. Terima kasih Bu Lilis atas kesempatannya. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat saja, Pak. Sama dengan Bapak kita harus sehat dan selalu semangat ya, Pak ya. Iya, Pak. Ya. Dengar-dengar ada yang mau Bapak sampaikan nih kepada saya. Bisa Bapak ceritakan. Iya, Pak. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ke Bapak. Oke, sepertinya waktu untuk kita ngobrol ini banyak nih Pak Sulis. Sekitar 5-10 menit lah ya Pak. Oh, siap Bapak. Jadi begini Bapak, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya Bapak. Saya perhatikan dari tahun-tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran yang menggunakan metode konvensional saja. Ramah lagi. Padahal kita ketahui bersama ya Pak, bahwasanya perkembangan zaman canggih, teknologi pembelajaran juga sudah semakin cepat. Tetapi guru-guru di sekolah kita ini tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja. Sehingga pembelajaran jadi kurang bervariasi. Seperti itu Bapak. Oke Pak Sulis, kalau saya dengar nih ya, tadi apa yang disampaikan Pak Sulis, saya dapat garis bawahi nih Pak Sulis. Jadi kurang bervariatifnya pembelajaran Pak Sulis ya, begitu ya, guru-guru ya, oke. Kurang bervariatif, baik itu media pembelajarannya, model pembelajarannya yang masih model-model lama saja begitu Bapak. Oke. Kira-kira dari percakapan ini nanti apa yang ingin Bapak peroleh nih, ingin Bapak dapatkan nih dari percakapan ini nih. Kira-kira apa Pak? Tentunya dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan
adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Oke, jadi yang Bapak harapkan itu adanya perubahan ya Pak ya. Kira-kira kira-kira perubahan apa yang ingin Bapak lihat atau dapatkan gitu? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metode atau model media pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan aplikasi-aplikasi yang kekinian saat ini Bapak, seperti Quizzes, kemudian ada penyampaian model slide menggunakan Canva, PowerPoint, siswa, dan tentunya tidak menggunakan metode ceramah-ceramah yang itu saja Bapak. Oke, oke Pak. Dari apa yang tadi Bapak sampaikan, kira-kira nih, idealnya itu sekarang itu di level berapa itu Pak? Pada ini saya masih di level 5 Pak, karena guru-guru senior ini kebanyakan senior di tempat saya yang saya ini mereka masih menunjukkan level 5 Pak. Oke, di level 5 ini kondisi sekarang kira-kira di level berapa sih agar bisa ditingkatkan perubahan pembelajaran yang bervariatif lagi di sekolah Bapak? Baik, mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 Bapak. Ya, karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi, ingat guru-gurunya kebanyakan jadi mungkin dari level 5 ke level 7 itu masih mungkin bisa perubahan. Oke, dari level 5 sampai 7 ya Pak ya. Kira-kira usaha apa nih yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan Pak? Saya juga masih memikirkannya ya Pak, apa yang akan jadi rencana atau tindakan saya supaya bisa mendampingi individu Bapak Ibu guru secara face to face dan nantinya bisa monitoring lebih menghasilkan peningkatan yang lebih begitu Pak. Oke, untuk mentoring nanti kira-kira strategi apa yang Bapak akan lakukan itu? Apakah nanti ya? Konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya untuk penyampaian materi pembelajaran menggunakan media yang bervariatif begitu Pak. Oke, jadi Bapak ingin melakukan workshop gitu ya Pak ya, agar apa? Oke. Ya, jadi sepertinya untuk saat ini mungkin lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah mentoring dulu Pak. Oke, mentoring ya Pak ya. Oke. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bapak melakukan support untuk melakukan bantu yang bisa menyupport Bapak gitu, itu kira-kira siapa saja Pak? Ada Bapak, sebenarnya saya mempunyai teman guru yang ahli di bidang IT, yang mana beliau juga menggunakan pembelajaran di dalam kelasnya itu sudah bervariasi, sehingga membantu kami untuk ide-ide baru yang saya bisa kembangkan bersama. Oke, jadi Bapak ingin melakukan mentoring bersama dengan bantuan rekan sejawat gitu ya Pak ya? Ya, betul sekali Bapak. Oke. Kira-kira kapan nih rencana Bapak akan dilaksanakan? Insya Allah secepatnya Bapak.
minggu depan insya Allah saya akan komunikasikan dengan rekan sejawat, kemudian kita akan coba berkoordinasi dulu dengan rekan-rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, Bapak, bagus sekali. Oke, kira-kira dari percakapan hari ini, Bapak, apa yang Bapak Sulis tangkap atau Bapak Sulis dapatkan gitu dari obrolan kita kali ini? Di percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran apa yang perlu saya lakukan untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring. Kemudian dibantu dengan rekan guru di sekolah yang memang beliau memanfaatkan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah sudah ada gambaran nih ya Pak ya. Ya. Oke, jadi saya akan menunggu kabar baik dari Bapak ya, rencana aksi Bapak ini. Iya Pak, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang bisa saya lakukan bisa tercapai, bisa bermanfaat, dan tentunya bahan dari guru-guru. Oke Bapak, sama-sama. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya, karena ini waktunya sudah mepet gitu ya. Jadi semoga obrolan kita kali ini dapat membuahkan hasil yang positif ya Pak ya. Amin. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak Sulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lilis. Pak Iwan, tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Sulis. Nah, sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan ada beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, Pak? Dalam coaching ini, Bu, saya sudah melakukan menggunakan alur tirta, yakni menanyakan tujuan, identifikasi rencana, aksi tanggung jawab, sehingga alur tirta tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi, Bu. Oke, Pak Iwan, menurut saya sebagai observer, dan proses sesuai dengan alur tirta, dan juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan kepada Pak Sulis sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan, dan tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, sebelum kita tutup ya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yakni dengan cara lebih memahami lagi proses yang sehingga nanti saya dapat melakukan proses coaching dengan baik, Bu. Istilahnya saya ingin memahami proses alur tirtanya lebih baik lagi, Bu. Ya Pak, semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Iya Bu, insya Allah Bu. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sulis. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Iwan. Iya, salam bahagia ya Pak ya. Oke. Bahagia juga. Ya. Hari ini Pak Sulis akan melaksanakan coaching ya. Insya Allah Bapak. Oke. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum Bapak Sulis melakukan proses coaching. Boleh kan Pak? Boleh banget. Silahkan Bapak.
Oke, jadi nanti pada saat coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai rubrik yang ada. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum? Apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot apa belum? Dan pertanyaan berbobot itu apa namanya sesuai dengan kata kunci apa belum? Seperti itu Pak Sulis. Kemudian coach menjawab pertanyaan dari coach, itu sudah sesuai apa belum. Kemudian jangan lupa Pak Sulis nanti disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh kan Pak? Boleh Pak, silakan. Oke. Kompetensi apa yang Bapak Sulis kembangkan dalam proses coaching ini Pak? Baik Bapak, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, diantaranya yang pertama adalah kehadiran penuh Bapak. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu Bapak. Oke, jadi kompetensi yang ingin Bapak Sulis capai, yakni mengembangkan mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh gitu ya Pak ya. Yeah. Oke. Jadi yang kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan secara lebih spesifik Pak? Dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oke Bapak, untuk spesifikasinya saya ambil dua, yakni mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada uji Bapak. Oke, nah kira-kira butuh indikator apa untuk ketercapaian coaching ini Pak? Nantinya setelah proses coaching ini, saya ingin mengembangkan kompetensinya dan menemukan apa yang menjadi solusi permasalahan yang dialami uji tersebut, Bapak. Oke, jadi indikator ketercapaiannya itu ya Pak ya, menemukan solusi setelah langkah-langkah untuk permasalahan yang dialaminya ya. Oke. Ya, betul, Pak. Oke, terima kasih Bapak Sulis atas jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah coaching kita ngobrol lagi ya Pak ya. Siap Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sulis. Monggo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lilis, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sulis. Alhamdulillah kabar saya baik. Wah, terlihat semangat ya Bu? Iya Pak Sulis. Ya, baik. Ibu katanya akan menyampaikan sesuatu ya Bu? Apa ya Bu itu? Iya Pak, begini. Siswa di kelas saya itu akhir-akhir ini minat belajarnya kurang Pak. Oh, siswa di kelas Ibu ya, akhir-akhir ini minatnya berkurang. Iya, betul sekali Pak. Baik, kita punya waktu tidak lama ya Bu, hanya sekitar 15 sampai 20 menit. Kira-kira hal apa ya yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini? Yaitu Pak, meningkatnya minat belajar siswa. Oh ya, jadi pada intinya Ibu ingin meningkatkan minat belajar siswa. Kira-kira menurut Ibu, siswa sudah dikatakan minat belajarnya tinggi, itu seperti apa ya indikatornya? Menurut saya Pak, siswa fokus pada saat pembelajaran, senang bekerja sama dalam pembelajaran, dan juga aktif dalam pembelajaran Pak. Oke, berarti indikator siswa itu minatnya tinggi pada saat siswa tersebut fokus ya dalam proses pembelajaran. Oke, nah kalau menurut Ibu, hal yang Ibu sampaikan tadi itu, di level berapakah idealnya anak tersebut sekarang? Level 1 sampai 10 itu di posisi mana sekarang? Ya, kalau berdasarkan pengalaman saya, ada di skala 5 Pak. Baik, terus kira-kira Ibu ingin nantinya semangat siswa itu di skala berapa? Ya, menurut saya
Di level 8, Pak, menurut saya itu sementara itu sudah cukup baik. Baik, jadi Ibu ingin minat membaca siswa itu bisa meningkat di level 8 nantinya ya Bu. Iya, Kira-kira Pak. apakah Ibu sudah punya rencana agar siswa tersebut bisa di level 8? Nah, itu yang selama ini sedang saya pikirkan, Pak. Apa yang nantinya dapat meningkatkan semangat siswa tersebut. Jadi, saya berencana menggunakan pembelajaran yang mengasihkan dan menggunakan media pembelajaran digital, Pak. Baik. Nah, dari strategi Ibu yang rencanakan itu tadi menggunakan strategi pembelajaran digital yang interaktif ya Bu. Baik, keren ya. Bagus sekali. Lalu kira-kira kapan itu rencananya Bu? Insya Allah secepatnya, Pak. Mulai minggu ini mungkin saya akan merencanakan rencana tersebut. Oke. Dalam kegiatan ini kira-kira Ibu siapa yang akan dilibatkan? Yang dilibatkan itu adalah teman sejawat yang ahli IT, Pak, yang nanti membantu saya membuat media pembelajaran interaktif. Baik, sepertinya rencana Ibu sudah cukup matang ya. Tinggal actionnya saja. Baik Ibu, kita sudah di penghujung sesi ini. Kira-kira apa yang Ibu sudah dapatkan dari percakapan kita hari ini? Jadi dari percakapan ini saya tadi awalnya bingung, Pak, bagaimana cara meningkatkan semangat belajar. Dan sekarang alhamdulillah saya jadi dapat pencerahan tentang rencana apa yang akan saya lakukan untuk meningkatkan minat belajar siswa. Terima kasih banyak Pak Sulis. Sama-sama Ibu. Jadi pada intinya Ibu sudah menemukan sebuah solusi atas permasalahan ini ya Bu. Iya, betul sekali Pak. Oke, baiklah. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu besok. Mungkin minggu depan atau kapan ketika nanti Ibu sudah rencana Ibu tadi, saya sudah penasaran dengan hasilnya. Untuk itu mudah-mudahan rencana yang akan Ibu lakukan berjalan sukses, lancar, dan mendapatkan hasil yang memuaskan, yaitu pada level 8 ya Bu. Iya, amin. Terima kasih banyak atas bantuannya Pak Sulis. Ya Bu, sama-sama. Oke, terima kasih. Pak Sulis, bagaimana Oke. tadi proses coaching menurut Pak Sulis, apa sudah berjalan lancar? Alhamdulillah luar biasa Bapak, lancar. Oke, begini Pak, setelah saya melakukan observasi, tadi Pak Sulis melakukan coaching dan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Sulis. Boleh kan ya Pak? Silakan. Apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi Pak terkait indikator ketercapaian? Baik, tadi pada saat proses coaching bersama dengan Ibu Lilis, saya sudah menggunakan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan. Yang kedua, melakukan identifikasi. Yang ketiga, menanyakan dan yang terakhir adalah tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh Kuci. Kemudian, saya juga sudah berusaha menggali potensi yang ada pada Kuci, yakni Ibu Lilis tersebut, untuk menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Begitu, Bapak. Baiklah. Jadi Bapak sudah berhasil melaksanakan proses coaching menggunakan alur Tirta ya Pak ya. Insya Allah, Pak. Nah, tadi saya mengamati kegiatan coaching Bapak. Ada beberapa catatan yang saya akan sampaikan, Pak. Jadi, Bapak tadi sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta, sudah menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, dan Bapak sudah mengarahkan coaching menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan oleh coaching. Kemudian membantu coaching menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencana nantinya berjalan dengan baik. Tadi saya mengamati Bapak
sudah terlihat sangat baik dan fokus dalam kegiatan coaching, yang artinya Bapak sudah mencapai kompetensi kehadiran penuh, Pak. Kemudian mendengarkan aktif dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kira-kira kompetensi apa lagi nih Pak yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching ini, Pak? Baik, saya ingin dalam lagi Pak tentang alur tirta tersebut pada saat melakukan proses kunci, sehingga nantinya saya akan melakukan kegiatan coaching ini kembali hasilnya akan lebih baik lagi, gitu Bapak. Baik Bapak, wah luar biasa nih Pak Sulis. Bapak ingin terus belajar tentang alur tirta ini ya. Ya semoga, Jadi, Bapak, ya insya semoga Allah. selanjutnya Bapak memahami alur tirta ini dengan lebih baik. Oke Bapak, menurut saya ini Bapak sangat luar biasa melakukan coaching dengan tadi Ibu Lilis ya. Mudah-mudahan tercapai apa yang telah direncanakan oleh Bu Lilis tadi, Pak. Ya. Oke. Terima kasih Pak sudah berkenan ngobrol-ngobrol dengan saya. Saya sudah menyita waktunya Bapak Sulis. Jadi semangat terus ya Pak ya. Semangat Bapak. Ya, sukses selalu ya Pak ya. Oke, Pak. Terima kasih Bapak. Oke, assalamualaikum Pak Sulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lilis, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sulis. Alhamdulillah kabar saya baik. Gimana Pak Sulis? Saya juga kan? Alhamdulillah, Bu Lilis. Hari ini Bu Lilis akan melakukan coaching ya? Iya, benar sekali Pak. Yang ingin saya tanyakan sebelum Bu Lilis melakukan proses coaching. Boleh kan Bu? Ya, boleh Pak. Oke, kalau boleh. Jadi nanti pada saat Bu Lilis melakukan coaching, coach dan coaching akan saya amati. Ya, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Dan apakah sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kata kunci yang disampaikan oleh coach serta jawaban yang disampaikan oleh coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu Lilis sampaikan nanti. Jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya Bu? Ya, silahkan Pak Sulis. Baik, pertanyaannya yaitu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang ingin diobservasi adalah bagian identifikasi, karena saya kadang bingung menentukan kata kuncinya, Pak. Oh, apa indikator tercapaian tujuan yang ingin Ibu Lilis lakukan sebagai coach? Saya dapat menggali potensi coach dengan indikatornya. Misalnya, Pak Iwan bisa mengembangkan ide kreatif, bisa melakukan rencana aksinya, serta bisa mengatasi permasalahannya ketika melaksanakan rencana aksi tersebut. Serta coach dapat mempertanggungjawabkan aksinya. Jadi indikator ketercapaian itu ketika nanti coach bisa mengemukakan ide kreatifnya, bisa melaksanakan rencana aksinya, serta bisa mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi coach ketika melaksanakan rencana aksi tersebut, Ibu. Kemudian coach dapat mempertanggungjawabkan aksinya nanti. Baik, selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya ya Bu. Dan setelah proses coaching selesai nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih Bu Lilis. Semoga sukses. Ya, amin. Sama-sama Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lilis, bisa mengganggu waktunya sebentar, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan. Silakan Pak Iwan, ada yang bisa saya bantu? Begini, Bu, saya ingin ngobrol-ngobrol sebentar dengan Ibu tentang murid-murid saya, Bu. Siap Pak Iwan, apa yang mau kita obrolin sekarang? Begini, Bu, saya ingin mengobrol tentang kondisi anak-anak di kelas kami saat ini. Saya mengajar kelas 5, Bu, dengan kurikulum Merdeka. Saya mengamati anak-anak belakangan ini mengalami penurunan dalam minat belajar dan motivasi belajarnya itu turun, Bu, sehingga berdampak pada hasil belajarnya. Beberapa siswa juga malas mengumpulkan tugas, Bu. Oh, jadi begitu ya Pak Iwan. Anak-anak mengalami penurunan motivasi dalam belajar, sehingga berdampak pada hasil belajarnya pun menurun. Iya, Bu, betul sekali, Bu, yang saya rasakan seperti itu. Kira-kira hal apa yang ingin Bapak dapatkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Saya berharap menemukan hal-hal yang dapat memotivasi siswa agar lebih giat belajarnya, Bu. Dari level 1 sampai 10, menurut Pak Iwan sendiri, Pak Iwan ada di level berapa ya, Pak? Untuk memotivasi murid dalam pembelajaran. Jujur saja, Bu, untuk saat ini saya paling berada di level 6 menurut saya, Bu. Ya, Pak Iwan ingin meningkatkan ke level berapa, Pak? sebenarnya tidak muluk-muluk, Bu. Level 8 saja cukup bagi saya, Bu. Apa rencana Pak Iwan untuk bisa sampai ke level 8, Pak? Untuk yang pertama yang saya akan lakukan yakni memanajemen kelas dulu. Misalnya membuat ice breaking yang berkaitan dengan tema yang akan dipelajari atau melakukan tanya jawab sekitar kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan tema yang akan dipelajari, Bu. Kemudian menggunakan video pembelajaran yang bisa meningkatkan pengetahuan siswa dalam pembelajaran itu. Selanjutnya diawali pembelajaran menggunakan yel-yel untuk menyemangati begitu, Bu, menyemangati diri sendiri siswa gitu, Bu. Dari beberapa rencana yang Pak Iwan sampaikan, mana yang menurut Pak Iwan dalam waktu dekat ini mendesak untuk dilakukan? Yang saya akan lakukan dalam pembelajaran adalah mencoba mengumpulkan video pembelajaran yang menarik, Bu, dalam proses belajar dan melakukan ice breaking, Bu, sesuai dengan tema, Bu, tema pembelajaran hari itu. Ya, karena anak-anak saya amati suka sekali dengan ice breaking waktu dulu pernah saya lakukan itu, Bu. Wah, strategi yang sudah Pak Iwan rencanakan ini sangat menarik dan keren. Ini sesuai dengan perkembangan ini, Pak. Lalu, kira-kira apa ini akan dilaksanakan, Pak? Saya merencanakan untuk ini minggu depan, Bu. Mulai minggu depan insya Allah saya akan melaksanakan rencana ini, Bu. Yang saya sudah Untuk kemudian memotivasi memotivasi dalam belajar yang Bapak buat. saya meminta teman sejawat saya yang beliau memang ahli IT, Bu, dalam membuat media pembelajaran interaktif seperti itu, Bu. Wah, rencana Pak Iwan yang sudah terencana dengan baik, tinggal action saja. Kira-kira apa yang sudah Pak Iwan dapatkan dari percakapan kita pagi ini, Pak? Saya dapat saya dapat motivasi, Bu. Saya dapat menemukan cara untuk memotivasi belajar murid dengan mencoba 3 cara tadi, Bu. Selain menambah wawasan saya dalam menghadapi permasalahan dengan murid yang motivasinya belajar itu sangat menurun, Bu.
Oh iya, bagaimana komitmen Pak Iwan terhadap rencana ini, Pak? Saya berkomitmen untuk selalu mencoba menerapkan pembelajaran yang menarik dengan menggunakan banyak sumber belajar seperti video pembelajaran, kemudian melakukan ice breaking agar meningkatkan motivasi belajar siswa, Bu. Keren sekali Pak Iwan. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik. Saya terus rencananya Pak Iwan setelah melaksanakan cara-cara memotivasi murid-murid Bapak. Semoga bermanfaat ya Pak hasil diskusi kita kali ini. Amin, mudah-mudahan ya Bu. Terima kasih telah mendengarkan sharing-sharing dari saya, Bu. Saya undur diri dulu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Iwan. Apa kabar Bu Lilis? Alhamdulillah baik Pak. Baik Ibu. Tadi Ibu sudah melakukan coaching ya bersama Bapak Iwan. Baik, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching? Sudah menjadi indikator capaiannya pengembangan yang diinginkan? Ya, saya tinggal meningkatkan lagi skill saya sebagai coach dengan terus berlatih dan mencari literatur wawasan coach untuk menambah ilmu sebagai bekal coach yang profesional, Pak. Begini Bu Lilis, setelah saya melakukan observasi tadi ya, saat dengan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Boleh? Boleh sekali, Pak. Silahkan. Apa saja yang sudah Ibu dapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaiannya? Tadi pada saat proses coach, saya sudah menggunakan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi, serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan coach. Kemudian, saya juga sudah berusaha menggali potensi dari coach untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Oke, jadi Ibu sudah berhasil ya melaksanakan proses coaching menggunakan alur Tirta. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan Ibu, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Jadi tadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta, sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, dan Ibu sudah mengarahkan coaching menemukan reaksi aksi yang sebaiknya dilakukan dan sudah membantu coaching menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencananya nanti dapat dilakukan dengan baik. Tadi saat saya mengamati, saya juga melihat Ibu sangat fokus dalam kegiatan coaching, yang artinya Ibu sudah mencapai potensi dengan penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata-kata yang disampaikan oleh coaching. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching kita hari ini? Saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang alur Tirta, Pak, pada proses coaching. Sehingga ketika nanti saya melakukan kegiatan coaching kembali, hasilnya akan lebih baik lagi, Pak. Oke, luar biasa ya Ibu Lilis. Semoga apa yang menjadi harapan Ibu tercapai dalam mempelajari lebih tentang alur Tirta dan proses coaching selanjutnya akan baik lagi. Baik Ibu, menurut saya luar biasa sekali dan mudah-mudahan semakin sukses dalam kedepannya. Terima kasih sudah berkenan ngobrol-ngobrol dan sharing bersama saya. Amin, sama-sama Pak. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.